Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 8 Mei 2025, hari biasa pekan ketiga Paskah. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam banyak kesempatan saya selalu mengatakan kita perlu bersyukur pada Yesus. Kita perlu berbahagia, bersuka cita karena Yesus. Karena Yesus selalu ingin tinggal dan bersatu dengan kita. Dalam Injil hari ini Yesus memberikan jaminan pada kita bahwa Dialah roti hidup. Roti yang turun dari surga. Setiap orang yang makan roti itu, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang kuberikan untuk hidup dunia. Ia memberikan diri, hidupnya pada kita kaum beriman, demi kehidupan kekal kita. Ia mengorbankan diri untuk keselamatan kita. Sungguh sebuah anugerah yang perlu kita syukuri sebagai umat beriman. Tapi pertanyaannya, apa kita sadar akan semua pengorbanan Yesus itu? Atau jangan-jangan kita mewarnai hidup kita dengan keluhan dan keluhan? Sebagai orang beriman, seharusnya kita bersyukur atas pengorbanan Yesus. Dan kita harus menunjukkan rasa syukur dan cinta kita padanya dengan hidup seperti yang Tuhan ajarkan. Dan kuncinya adalah setia bersama Dia. Saudara-saudariku terkasih, tempat yang paling indah mengalami kesatuan dengan Yesus adalah dalam Ekaristi Kudus. Dalam Ekaristi Allah memberikan diri secara utuh, secara nyata pada kita lewat tubuh dan darahnya. Dan di sana kita menerima pemberian diri Allah itu. Dengan menerima tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, kita menyatu dengan Yesus. Dia tinggal di hati kita. Dengan tinggal di hati kita dan hidup kita, maka kita pun akan senantiasa dipenuhi berkat dari Tuhan. Dan diharapkan menghidupi cara hidup Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk terus menjadi berkat bagi yang lain. Dengan terus memberi berbagi. Dengan terus memberi, terus berbagi. Itulah yang perlu kita perjuangkan. Karena Ekaristi begitu penting bagi kehidupan beriman kita dan percaya pada Yesus. Maka jangan korbankan waktu kita di hari Minggu hanya untuk kesenangan duniawi kita. Sadarilah hari Minggu hari Tuhan. Dan luangkanlah waktu berjumpa dengan Tuhan dalam Ekaristi. Surga adalah tempat bagi mereka yang setia merayakan Ekaristi. Saya selalu mengatakan Anda akan kehilangan momen yang istimewa dalam hidupmu bila Anda melupakan Ekaristi. Maka jadikanlah Ekaristi sebagai bagian yang harus kita jalani. Sebab di sana Allah memberikan diri dan kita menerimanya. Dia tinggal dalam hidup kita dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.